Allahu Akbar. Bu, hendak tahulah ciri-ciri orang yang ada jinnya. Satu, sering mimpi buruk. Pokoknya rancak benar tuh nah. Mimpi ular dililit, mimpi melihat yang seram-seram, mimpi bunuh diri, naik ketinggian, gugur, mimpi ketabrak, mimpi melihat makhluk besar, mimpi guring lawan laki orang. Nah, mimpi guring lawan laki orang, pada ada lakinya. Nah, itu setan. Tapi kalau mimpi lakinya kawin lagi, itu bagus. Bagus itu, bagus. Nah, ya, insyaallah. Jadi kalau mimpi buruk seperti itu, pastikan ada jin dalam tubuhnya. Tapi rancak buai, seminggu bisa 2-3 kali. Tuh, ulun pernah pegawai TV swasta terkenal. Jadi satu pesawat, pas melihat ulun pusing sidin, pusing langsung. Lalu, kenapa Ustadz? Ulun melihat pian pusing. Ujar ulun, pasti pian rancak mimpi buruk. Hah? Kok pian tahu? Ya, kamu lihat ulun pusing. Pasti ada sebabnya. Rupanya ada jin di tubuhnya. Sidin itu berguru lawan yang ditangkap wayah ini. Pakai surban juga, udang-udang juga, tangkap wayah ini. Gurunya itu. Jadi setiap malam datang terus, maka melakukan hal yang tidak terpuji buat tubuhnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Insyaallah keluarkan. Nah, tuh. Ada yang pusing lihat ulun di sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua cirinya, sering sakit kepala, migrain. Yang ketiga, sering melihat bayangan. Yang keempat, melihat yang halal kada suka. Melihat lakinya muar. Yang lucu lakinya melihat bininya muar juga. Melihat muar, menyangit, berkelahi, bercakut, muar kayak itu. Pokoknya berkelahi terus bila bertemu. Nah, ini tanda. Yang kelima, maksud ulun muar, marah yang tidak terkontrol, mahamuk-hamuk kalau menyangit, mecahin piring lah, macam-macam lah, mahamput lakinya lah, macam-macam. Nih, yang kelima, kalau baca Quran malas, sholat malas. Kalaupun dia sholat, dia baca Quran, sering menguap berkali-kali. Aneh. Kalau nonton televisi, nah. Tapi kalau baca Quran, menguap berkali-kali. Melihat lakinya, menguap. Tapi melihat laki orang, nah. Jin, ada jinnya tuh. Tuh. Kalau sholat seling lupa berapa rakaat. Ini 2 apa 3. Ibu-ibu tuh. Begitu tahiyat terakhir, subuh baru ingat, belum pakai mau kena. Harus cepat diruqyah. Insyaallah. Allah. Nur, sekali-sekali undang di sini Ketua Ruqyah Indonesia. Biar Sidin membacakan ayat di sini, jamaah berkumpul ini nah. Sidin bacakan satu mat aja. Memang kena ada kelojotan. Bebiniannya 10-11 orang, nang lakiannya kelojotan kena. Khusus ayat-ayat Ruqyah. Sekali-sekali diundang sini. Allahu Akbar. Jadi masjid rumah Rasulullah, Masjid Quba itu rumah yang Rasul bangun ketika tiba di Madinah. Dan Masya Allah, itu masjid rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan masuk masjid itu dibersihkan dosanya oleh Allah. Karena itu setiap kita melangkah ke masjid, derajat kita diangkat oleh Allah.
Setiap kaki kanan kita melangkah, rahmat Allah. Kaki kiri, ampunan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, 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 beruntung, beruntung, beruntung. 3 kali. Siapa itu ya Rasulullah? Yang rumahnya jauh dari masjid, tetap berjamaah di masjid. Kaki kanan rahmat, kaki kiri ampunan dosa. Makanya supaya dosa kita rontok, kiri aja langkahin terus. Kaina kita turun dari masjid Syekh Mahmudin, kiri berdahulu ke bawah. Sampai ke bawah hotel, jangan naik lift. Jangan naik lift. Insya Allah dosa kita habis seberataan. Cuma lucu juga lah. Seberataan jamaah kayak ini lah. Orang yang di bawah hotel bingung melihat. Ilmu dari mana tuh? Sekalinya habis dari diskotik ya kayak diturun lah. Keluar rumah kenapa jalan buka itu? Habis mamahi laki ulun aja. Supaya Allah mengampuni ulun. Indah ya Islam itu. Makanya kada kulir-kulir melangkah ke masjid. Makanya disunahkan ke masjid berangkat dengan jalan yang berbeda. Sunnah. Dan ulun mengamalkan itu setiap hari. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri kedua. Sunnah, Masya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Tapi bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Orang Betawi punya pepatah, jangan makan ketupat kalau nggak ada mie-nya. Jangan ngaku-ngaku ustadz kalau belum berpoligami. Bukan ustadz, aman. Kata ibu-ibu, alhamdulillah, laki ulun bukan ustadz. Baik Bu, ulun lanjutkan. Masjid itu rumahnya orang beriman. Makanya orang beriman nggak pisah dari masjid. Selalu hobinya ke masjid. Chris, mana Chris? Rusli. Sini Rusli. Chris sini. Biar jamaah senang ke masjid. Erwan, kalian Erwan sini. Rusli, berapa tahun ikut zikir, ikut abang? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Berapa tahun tidak putus ke masjid? 3 tahunan. 3 tahunan. Jadi sejak zikir jadi energi, tidak putus ke masjid setiap subuh 5 waktu. Dan Rusli ini shopnya selalu di mana, Chris? Selalu di depan. Zuhur, asar, mesti terus. Hobi. Jadi orang kalau sudah hobi zikir, hobi ke masjid. Sudah 4 tahun tidak putus. 3 tahun ya. Terima kasih Rusli. Herwan berapa tahun ikut zikir? 5 tahun Pak. 5 tahun. Tidak putus ke masjid? Segitu juga. 5 tahun itu juga. Masya Allah. Karena ikut zikir terus, beliau tidak putus ke masjid. Jadi zikir jadi energi ibadah. Makanya julun dari masjid zikir, dengan zikir orang senang ke masjid. Karena senang ke masjid, akhirnya beliau nikah lagi. Betul? Betul Ustaz. Jadi buai, kalau laki pian ke masjid, harus waspadalah, waspadalah. Sudah Irwan. Beliau dapat istri yang salehah. Chris, berapa tahun ikut abang? Alhamdulillah 9 tahun Ustaz. Beliau ini narkoba dulu Bu. Pakai celana pendek, merokok. Hobinya motor gede, Harley. Anak tentara. Lalu ketemu ulun di lapangan olahraga, ulun dakwahi, lalu mimpi ulun. Nah itu mimpi bagus, bagus. Betul Chris? Ya Ustaz, betul. Mimpi. Nah mimpi, ikut Ustadz dalam mimpi itu. Ikut. Akhirnya beliau tinggalkan narkoba, nggak pakai celana pendek lagi. Kemudian beliau tidak merokok lagi. Alhamdulillah seperti jamaah di sini nggak ada yang merokok. Ini tanda jamaah soleh semua. Saat ini. Alhamdulillah nggak mungkin masa beriman merokok, nggak mungkin. Kalau kita ngelihat orang beriman merokok itu fitnah, fitnah nggak mungkin. Chris, berapa tahun nggak putus ke masjid? 9 tahun semenjak ikut Ustaz aja, 9 tahun 2 bulan lah Ustaz. Ikut Ustadz keliling sampai ke luar negeri.
Hong Kong, Korea, Singapura. Tapi Australia nggak ikut kemarin ya. Kita ke luar negeri ke masjid nggak, Kris? Ustadz tetap ke masjid dimanapun sampai kita di tengah hutan juga. Di tengah hutan Bu, ulun jalan tetap ke masjid. Cari masjid. Ulun sakit, masuk rumah sakit, kena demam berdarah, digigit oleh nyamuk betina, ya. Masuk rumah sakit, menurut dokter seminggu, 3 hari keluar. Tapi tetap berjamaah di masjid. Betul, Kris? Betul, sampai dokternya ikut ke masjid ya. Dokternya Bu bawa infus. Jadi ulun ke masjid, dokternya pegang infus. Tangan ulun diinfus ke masjid, naik mobil ambulan. Sampai tanda tangan ulun di rumah sakit. Karena rumah sakit tidak menjamin ulun keluar dari masjid. Dari rumah sakit. Tanda tangan. Direkturnya langsung, ulun tanda tangan lah. Nih, dokter, ulun bilang sama kepala rumah sakit, sama dokternya juga. Dokter, yang sakit itu bukan jasmani tapi rohani. Dokter tahu nggak? Orang yang sehat ke masjid sakit orang itu, dok. Hah? Kok sakit, Ustaz? Gimana nggak sakit? Allah yang kasih dia hidup, Allah yang kasih dia sehat, Allah yang kasih dia ilmu, Allah kasih bahagia dia. Tapi saat Allah mengundang dia tidak ke masjid, itu namanya sakit. Apa kata dokter? Kalau begitu kami sakit semua. Dokternya ikut, Bu. Ibu tahu panas badan Arifin? 39, hampir 40. Panas badan Arifin. Sampai ke masjid, gimana Kris ke masjid? Digotong, dipegang di belakang begini ke masjid. Itu yang bahasa Nabi. Seandainya kalian tahu keutamaan ke masjid, lau hadwa, merangkak pun kau akan ke masjid. Karena itu abang-abang, pria mukmin, wahai keluarga ulun, apa alasan pian kada ke masjid subuh-subuh? Apa alasannya? Hanya satu, al-quliru. Apa? Al-quliru itu bahasa Arab yang orang Arab tidak paham kecuali Arab Samarinda. Al-quliru, koler benar. Kita ini kada adil, ayo kada adil. Kalau urusan dunia, pagi, petang, lembur, rapat, meeting dibelain. Tapi urusan akhirat berat. Coba kalau nonton televisi, kuat berjam-jam. Sepak bola berjam-jam. Acara gosip berjam-jam. Coba kalau ceramah, zikir, setengah jam, pura-pura batuk. Nggak adil. Ayo kalau lari pagi, 10 kilo kuat. Masjid 10 meter, berapa langkah depan rumah. Nggak adil. Coba kalau belanja ke mall, nggak pakai bikir, pakai serikan bayarnya, seret. Infak berat, 10.000 rasa gede. Sama guru juga beda. Coba lihat, kalau guru piano, guru bahasa Inggris, anggur, apel, makanan enak-enak. Guru ngaji, pisang goreng. Nggak adil. Di sini nggak ada apa-apanya lagi. Mana? Air doang. Masya Allah. Padahal dari tadi belum makan. Masya Allah, ya Allah. Sabar ya Allah. Kada buai, kada apa-apa buai. Ulun makan yang nyaman kena. Ulun tuh datang ke Samarinda, ulun udah pesan panitia, jangan siapkan makanan lain kecuali khas Banjar. Makan papuyu, pak ubar, waluh, gangan asam. Masya Allah, haruan babakar, Masya Allah, berujak, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bini ulun yang pertama itu putri ulama Aceh, almarhum Buya Jamalin Wali. Meninggalnya indah sekali. Bini ulun kedua orang Arab Yaman. Mudah-mudahan yang ketiga Banjar. Woi, kemana dia? Dia kemana dia? Woi, sini. Nggak usah. Tadi bercanda saja. Ulun kada serius.
Aduh usah, bawa ke kamar aja kena. Jadi buai, orang beriman tuh takaruban namanya. Takaruban itu katulahan ya orang. Tuh, Pak, ini terakhir tausiah ulun, namanya taqarruban. Taqarruban itu hamba Allah yang sangat cinta Allah, cinta Rasulullah, ingin selamat di akhirat. Karena itulah dia tidak lelah-lelahnya, kada jenuh-jenuhnya, tetap hidup dalam taat 24 jam. Karena ulun sampaikan ketaatan, kenikmatan dalam 24 jam yang akhirnya natamatta bimata ibina, menikmati kelelahan. Lelah tapi dia nikmati karena dia ingin nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, berkahi semua kami yang hadir ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil